Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah bi anwa'in ni'ami batinan wa zahira. وهدانا سبيله المستقيم لسلامتنا الدنيا وأخرى وأنزلنا من مكايد الشيطان وقواعده الذي يكيدنا ليلا ونهارا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان سميعا بصيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل wallahu la yuhibbul fasad. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah yang penuh rahmat, barakah dan maghfirah ini, alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama berjamaah di tempat ini untuk tunduk khusyuk penuh tadarrur bersama-sama melafalkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil, mengagungkan dan memuji kebenaran dan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua Allah catat sebagai tanda syukur atas segala rahmat, anugerah dan barakah dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teriring harapan dan doa, semoga butir-butir salawat bermuatan salam, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa terlimpah dan tercurah. Semoga untuk kekasih Allah Subhanahu wa taala habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian butiran-butiran itu tersusun menjadi untayan perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus keberkahannya kepada keluarga, para sahabat, kaum kerabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita, anak cucu kita sampai hari kiamat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha yang berbahagia. Sebagaimana telah maklum dan mafhum semua, ibadah salat Idul Adha, pemotongan hewan kurban, serta rangkaian ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tanah suci, seluruh rangkaian ibadah tersebut didasari dan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang saleh, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail Az-Zabi alaihi salam, dan Ibunda Siti Hajar alaihi salam. Keluarga yang pernah mendapatkan cobaan-cobaan hidup yang sangat berat, namun seluruh cobaan tersebut dapat dijalani dengan sempurna tanpa cacat, yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian langsung dan menjadikan mereka sebagai panutan dan pemimpin bagi umat manusia. Allah berfirman, wa izzitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ketika Allah
Tuhan Ibrahim memberikan beberapa ujian dan kemudian Ibrahim dapat menyempurnakannya, maka Allah berkata, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai panutan dan imam bagi segenap manusia. Al-Baqarah ayat 104. Kronologi sejarah Aidul Kurban ini merupakan peristiwa agung yang memantul dari keteguhan iman, kerendahan hati, dan tawakal yang sepenuhnya kepada Allah Rabbul Alamin, dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala atas ketaatan mereka berdua, yakni Ibrahim dan Ismail, sungguh menjadi dambaan setiap orang beriman. Mereka dianugerahi kemampuan mengalahkan hawa nafsunya demi mematuhi perintah Allah. Selain itu mereka berdua mendapat pujian dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkat derajatnya serta memberikan syafaat bagi keturunan yang mewarisi pola hidup tauhid yang beliau dakwahkan. Lebih dari itu, peristiwa ini mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat dan patuh melalui pengamalan syariatnya, menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan rela berkorban harta bahkan nyawa. Itulah totalitas kepasrahan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Seakan kita diajarkan, disentil jiwa dan hati kita, sejauh mana kita mau mengorbankan apa yang kita miliki saat ada tetangga yang kelaparan, saat si yatim mengharapkan belas kasihan, saat madrasah dan masjid membutuhkan uluran harta, tenaga, dan pikiran. Bila kita rajin membantu masjid, berarti kita rajin membantu rumah Allah. Tentu Allah tak akan membiarkan orang yang demikian. Allah akan kasih dan sayangi dia. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah Allah balaskan dengan kebaikan yang berlipat. Bukankah bila indah dan makmur masjidnya, berarti umat Islam di sekitarnya tinggi Islamnya dalam keimanannya. Bila masjidnya tidak terawat atau sepi seperti kuburan, walaupun keramat, itu sekaligus menunjukkan kualitas keislaman dan keimanan masyarakat di sekitarnya. Hendaklah kita selalu bersama ahli masjid dan musholla, bersamailah mereka, karena kita pasti membutuhkan mereka minimal saat mengundang syukuran atau tahlilan. Datangilah masjid dan musholla, sholatlah di sana. Jangan sampai menunggu waktu saat kita mendatangi masjid dan musholla untuk yang pertama sekaligus yang terakhir. Saat tubuh sudah membujur kaku menjadi mayit, kita berada di saf terdepan, bukan untuk sholat tapi untuk disolatkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran, dalam melakukan kebaikan atau amal soleh termasuk ibadah haji, terdapat dua golongan yang berbeda visi dan misinya. Satu golongan yang hanya mementingkan kehidupan dunia, sholat, zakat, sedekah, berdakwah, atau ibadah haji dimaksudkan hanya sebagai kebanggaan, ajang mencari popularitas dan kemegahan dunia. Mereka sibuk hanya dengan urusan dunia hingga terpancar dalam doanya kepada Allah, sebagaimana Allah wahyukan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kesuksesan di dunia, tapi dia tak meminta sukses di akhirat. Orang semacam ini kelak di akhirat tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Inilah contoh manusia yang selalu ada pada semua generasi dan semua tempat. Banyak para pejabat, tokoh politik, dan mungkin termasuk kita berulang kali termasuk kita pergi haji atau umrah dengan maksud sekedar wisata rohani. Ada juga
artis, penyanyi atau hartawan muda termasuk kita pergi haji guna memohon kesuksesan usaha, naik pangkat, mencari jodoh dan lain-lain. Golongan kedua adalah orang yang beribadah, termasuk beribadah haji untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih luas cakrawala pandangannya dan lebih besar jiwanya. Mereka berdoa kepada Allah untuk kebaikan nasibnya di dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah segala kebaikan kepada kami dalam kehidupan kami di dunia, begitupun kehidupan kami di akhirat, dan jagalah diri kami dan keluarga kami dari sentuhan dan siksa api neraka. Orientasi ibadah golongan kedua ini lebih jauh jangkauannya. Ia menginginkan kebaikan di dunia tanpa melupakan nasibnya di akhirat. Apabila seorang melakukan ibadah misalnya hanya untuk tujuan yang bersifat duniawiyah belaka dan melupakan nasib akhiratnya, maka tidak ada bedanya dengan hajinya kaum jahiliyah. Bahkan saat ini kita melihat, mendengar dan menyaksikan agama sudah menjadi bahan pertaruhan. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan umur dan kesempatan oleh Allah, maka kita harus melihat kembali misi dan visi hidup kita, hidup dan kehidupan kita, kembali menata walaupun pelan tapi pasti ke arah yang lebih baik. Janganlah kita menjadi pelakunya atau korban dari orang yang lihai berbicara tentang ajaran Islam dan mempesona pendengarnya seolah-olah dia pembela Islam. Mereka meyakinkan masyarakat tentang ketulusan dan kebaikan, padahal hatinya penuh dengan kedengkian, culas bahkan menentang Islam. Mereka merajut dusta sehingga berbeda omongan dan fakta. Akan tetapi keadaan mereka Allah berfirman dalam Al-Quran tentang mereka. Allah katakan, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Wahai Muhammad, ada orang-orang yang jika berbicara tentang kehidupan dunia ia mempesona kamu. Orang itu bersumpah dengan nama Allah bahwa dia mencintai Islam, padahal sebenarnya dia sangat keras mengingkari kebenaran Islam. Wahai Muhammad, apabila orang itu berpisah darimu, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, merusak pertanian dan peternakan, Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan dosa semacam itu. Ayat ini membongkar identitas dan jiwa oportunis kita sebagai manusia. Banyak di antara kita, termasuk saya dan Bapak mungkin, termasuk kita, marilah kita bermuhasabah. Maaf, sekali lagi, saya dan saudaraku seluruhnya, marilah kita meluruskan akidah dan memperbaiki akhlak, sekaligus koreksi total atas dosa serta kesalahan yang selama ini kita lakukan. Momentum Idul Adha kita jadikan kesempatan untuk berintrospeksi diri, jadikan segala tantangan sebagai saksi atas segala ikhtiar perjuangan yang kita lakukan. Kita memang tidak dapat mengubah arah angin. Kita memang tidak dapat mengubah arah angin, tetapi bukankah kita dapat mengatur layar perahu ke arah tujuan kita berlayar? Mari kita berislam tidak dengan retorika, tetapi dengan mengamalkan tuntunan Islam sesuai dengan yang telah dicontohkan baginda Muhammad SAW, baik dimensi pribadi, keluarga, bangsa dan negara, demi terwujudnya kampung kita, RT kita,
Indonesia yang sejahtera dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqima al-ijtima' wal-ittihad wa nahana 'anil tafarruqi wat-tabaghud wal-ibti'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-ahadus samad wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul makhluqati fil ijad. Wa usalli wa usallimu ala habibina wa syafi'ina Muhammad الذي أرشدنا إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه المطيعين والمعتمدين بشريعة نبينا حق الاعتماد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته حق التقاته في كل وقت وحين إلى يوم الميعاد. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Hadirin wal hadirat sidang yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh barakah ini marilah kita bersama menengadahkan kedua telapak tangan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sambil menundukkan wajah diiringi dengan hati penuh khusyuk dan tadarrur, memohon dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah zat yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Engkaulah pula yang maha menguasainya. Engkaulah yang maha kuasa dan maha menghendaki atas semua makhluk ciptaan-Mu. Engkaulah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Di atas hamparan sajadah tempat kami bersujud, ya Allah, kami bersimpuh mengaku dan menyadari telah banyak salah, khilaf dan dosa yang kami perbuat hingga telah menodai dan membuat hati kami hitam dan pekat, tertutup tebalnya debu-debu dosa yang tak dapat ditembus dengan nur cahaya-Mu. Untuk itu ya Allah, Zat yang Maha Ghafur, dengan segenap jiwa sepenuh kalbu, ampunilah dosa dan salah kami. Basuhlah hitam dan pekatnya hati kami dengan air suci maghfirah-Mu. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam setiap rangkaian ibadah kami terkandung harap dan doa. Limpahkanlah pula ampunan-Mu untuk ayah dan ibu kami, emak bapak kami yang telah menjadi sababiyah Kau hadirkan kami di muka bumi ini. Kasihi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, luaskan dan terang kubur mereka ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah kesehatan, keafian dan perlindungan kepada mereka. Jadikan kami dan mereka semua menjadi orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah dan kasih sayang-Mu kepada kami
kami sebagai ayah dan suami kepada istri, ibu dari anak-anak kami. Taburi rumah tangga kami ya Allah dengan mutiara rahmat dan barokah-Mu. Jadikan anak keturunan kami sebagai anak dan keturunan yang saleh dan salihah, hingga kami dapat menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sadar dan sabar saat ditimpa ujian dan cobaan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji, kuatkan dan sehatkan mereka ya Allah. Tambahkanlah ketakwaan dan ketawakalan kepada mereka. Terima dan jadikanlah haji mereka sebagai ibadah haji yang makbul dan mabrur. Ya Allah, Zat Maha Penerima amal kebaikan, terimalah sembelihan hewan kurban kami ya Allah. Terimalah sembelihan hewan kurban kami ya Allah, yang dengan sebabnya Kau ampuni dan Kau limpahkan kepada kami, khususnya semua saudara kami yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli dan mengorbankan hewan kurbannya. Ya Allah, jadikan kami dan mereka orang-orang yang dilimpahi kebaikan dunia dan akhirat. Duhai Allah, Rabb semesta alam, khusus untuk saudara kami yang sedang tertimpa cobaan dan ujian, dimanapun mereka berada, kuatkan hati mereka ya Allah. Limpahkanlah kesabaran dan ketawakalan kepada mereka. Kuatkan kaki, tangan dan hati mereka untuk kembali bangkit dan menata hidup dan kehidupannya. Jauhkan mereka dari rasa pesimis dan putus asa. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana kshif 'anna hadzal bala wal waba. Rabbana irfa' 'anna hadzal bala wal waba. Rabbana irfa' 'anna hadzal bala wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li